Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ada mengerjakan tugas ya tentang return and risiko portofolio dan aktiva tunggal. Kemudian di dalam tugas itu ada beberapa sekuritas ya, saham baik Bank Sentral Asia atau dengan kode BBCA dan Indofood, CBP Sukses Makmur, TBK atau ICBP. Nah, soal yang pertama, carilah return saham untuk tahun 2017 dan 2018. Kenapa alasannya Ibu ngambil tahun 2017 dan 2018? Karena ya ini yang sudah selesai di audit ya. Kemudian yang kedua, tentukan expected return ya. Return yang diharapkan dari masing-masing sekuritas apabila diketahui probabilitasnya di tahun 2017 itu 0,15 ya. Kemudian 2018 0,20 atau tingkat ketidakpastiannya ya. Ini sudah diketahui probabilitasnya. Kemudian yang ketiga, soal yang terakhir, tentukan expected return dari portofolio tersebut apabila alokasi dana masing-masing sebesar 50%. Jadi sudah ditentukan alokasi dananya. Oke, yang pertama itu kita selesaikan, carilah return saham untuk tahun 2017 dan 2018. Nah, sebelumnya kan bagaimana tata cara untuk mendownload ICMD ya, yaitu di IDX ya. IDX, ini Ibu rasa semuanya sudah tahu, karena ketika Ibu lihat rata-rata sudah hampir semua benar ya. Kemudian ambil datanya di data pasar, ringkasan performa perusahaan LQ45, karena dia termasuk di perusahaan LQ45. Kemudian ambil di tahun 2019 ya. Tinggal kita unduh di tahun 2019. Nah, kemudian nanti ini dia perusahaan IDX pada Februari 2019, LQ IDX, perusahaan sekuritas IDX LQ45. Ini dia daftar nama-nama perusahaannya, ada Adikarya, Adaro, Aneka Tambang, Astra, dan lain sebagainya. Ini ada 45 perusahaan. Nah, perusahaan Indofood ICBP itu sendiri di nomor 19 ya. Di nomor 19, kemudian untuk BCA itu di nomor 6 ya, BBCA. Tinggal dilihat ya, tinggal dicari nih data perusahaannya. Ini dia, kita ambil harga saham pada saat close ya. Pada saat close di tahun 2017 dan 2018, kemudian sebagai dasar pembandingnya itu di tahun 2016. Nah, itu dia tata cara untuk melihat harganya, harga sahamnya ya. Kemudian setelah kita dapat datanya sebagai berikut, ini untuk BBCA, ini untuk Indofood ya, Indofood. Dapat dia harga close-nya 2015, 16, 17, 18. Begitu juga dengan Indofood. Nah, tata caranya yang pertama untuk menentukan return saham masing-masing sekuritas. Ini sebelumnya sudah dibahas juga ya. Return ya. Untuk menghitung return sahamnya adalah price, harga ya, harga saham di tahun ini atau tahun berjalan dikurang dengan harga saham di tahun sebelumnya. Dibagi dengan harga saham di tahun sebelumnya, sehingga dapatlah harga sahamnya. Ini dia setelah kita input datanya dari IDX tadi. Nih. Kemudian tinggal kita cari, tinggal kita kurang dan bagi sehingga dapat return sahamnya untuk tahun 2017 dan 2018 BCA dan Indofood ya. Kemudian masuk ke soal yang nomor 2, menentukan return yang diharapkan atau expected return dari masing-masing sekuritas. Di mana BBCA tadi setelah kita input kembali nilai returnnya, begitu juga dengan Indofood, maka tinggal kita kali dengan probabilitasnya. Di tahun 2017 itu 0,15 kali ya. Kemudian 2018 0,20, sebanyak 0,20 atau 20%. Kemudian ini sehingga kita peroleh expected return-nya
return yang diharapkan di tahun 2017 untuk BCA itu 0,061935, kemudian 2018 0,03744, sehingga diperolehlah expected return totalnya dari penggabungan atau portofolio untuk perusahaan BCA di tahun 2017-18 ini kita hitung masing-masing per tahun dulu sebelum kita gabung dari masing-masing sekuritas. Diperolehlah BCA itu 0,099375, sedangkan ICBP itu 0,040525. Setelah kita peroleh nilai return yang diharapkan, yang terakhir adalah menentukan expected return dari portofolio masing-masing sekuritas, ya. Untuk apa kita mencari ini? Kita ingin melihat dengan investasi dua perusahaan ini, apakah return-nya itu menguntungkan, ya. Return yang diharapkan itu nilainya cukup besar atau tidak. Nah, nanti otomatis perbandingannya dengan resiko. Nah, resiko itu nanti akan kita bahas di tugas selanjutnya. Sehingga setelah kita masukkan rumus untuk menghitung expected return portofolionya ini, ERP-nya, ya, expected return portofolionya adalah sigma dari weighted average atau WI dikali dengan expected return portofolio yang ke I, ya. Kemudian tinggal kita kali dari dari weighted average-nya atau rata-rata tertimbangnya, ini, yang mana tadi sudah ditentukan dari soal adalah sebesar 50%. Tinggal kita kali dengan ERI-nya, sehingga diperolehlah expected return portofolio untuk kedua investasi saham ini sebesar 0,06995. Nah, untuk menentukan apakah ini cukup menguntungkan atau tidak, tentunya nanti akan ditentukan dengan resiko, apakah lebih besar expected return portofolio atau bahkan lebih besar resikonya, seperti itu. Kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya.